Cak, lo lagi ngapain? Oh, gue lagi main TikTok aja sih. Main HP dari tadi. Bosan banget gak sih main HP doang? Nyalain TV kali ya? Selamat sore pemirsa, saat ini pakaian impor dari luar negeri semakin populer dan laris di pasaran. Sementara itu, kaum muda cenderung mengikuti perkembangan pakaian impor dengan menjadi pelanggan setianya. Hampir seluruh kalangan muda mengikutinya, meskipun terkadang tidak sesuai dengan adat bangsa kita. Namun, jika tidak mengikuti mode, kaum muda khawatir disebut ketinggalan tren. Salah satu ciri bangsa Indonesia yaitu batik. Kini, batik semakin hilang dari pandangan kaum muda. Mereka belum menyadari pentingnya melestarikan batik. Hal tersebut dikarenakan rasa kepemilikan kebudayaan yang masih sangat rendah di kalangan pemuda-pemudi. Menurut Iwat Ramadan, desainer sekaligus pelestari batik, kurangnya penghargaan terhadap batik dan kurangnya penyampaian makna atas batik menjadi faktor kalangan muda kurang tertarik untuk menggunakan batik. Kesan penggunaan batik yang formal dan tua memunculkan sebuah stigma terhadap orang yang memakai batik. Banyak yang memandang orang yang mengenakan batik adalah orang yang kuno dan terkesan kaku. Oleh karena itu, banyak anak muda yang lebih memilih untuk menggunakan pakaian yang lebih modis dan lebih mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, batik hanya digunakan pada acara yang memiliki ketentuan untuk mengenakannya. Kalangan muda enggan memakai batik karena mereka takut terlihat tua dan terkesan ketinggalan zaman. Sekian laporan hari ini, terima kasih. Gak heran gak sih? Iyalah, masa kita pakai batik kemana-mana? Yang ada kayak ketinggalan zaman gak sih? Tapi menurut gue, batik gak kalah keren kok sama tren-tren yang ada di luar sana. Lagian, orang luar aja tuh apresiasi banget loh batik kita. Masa kita sebagai orang Indonesia malah gak menghargai batik? Bahkan sekarang juga desain batik banyak yang bagus dan variatif, jadi udah gak kaku-kaku banget. Oh iya, waktu itu inget gak sih? Waktu Malaysia pernah mau klaim batik punya mereka? Oh iya, gue inget tuh. Iya, gue inget. Waktu masa itu tuh Malaysia waktu ngeklaim kalau itu batik itu punya mereka, kayak semua orang di Indonesia tuh kayak gak setuju dan gak rela gak sih batik itu diklaim sama Malaysia. Tapi sekarang kita bisa lihat sekarang makin banyak orang yang gak peduli dengan batik dan tidak menggunakannya. Iya ya, gue inget tuh waktu itu. Nah makanya kita tuh harus ingat sama batik karena itu identitas kita. Terus juga kita gak boleh malu dong pakai batik. Bener tuh, mulai sekarang seharusnya kita sering-sering pakai batik. Ngomong-ngomong tentang batik, kemarin gue nemu nih
video tentang fakta-fakta batik. Kayaknya bagus aja sih menurut gue. Gue mau lihat dong. Gue juga mau lihat dong. Bentar ya. Nih. Halo teman-teman, hari ini kita akan memberikan 7 fakta menarik tentang batik. Yuk cari tahu. Fakta yang pertama, batik berasal dari kata amba dan nitik. Kata dasar amba adalah ba, dan dalam bahasa Jawa, jika kita menambahkan imbuhan m di depan kata, maka kata tersebut akan berubah menjadi kata kerja. Sehingga, gabungan antara amba dan nitik menghasilkan kata batik, yang dapat diartikan sebagai seni membuat titik atau menitik. Dengan kata lain, batik adalah salah satu metode untuk pembuatan kain. Mengapa menitik? Karena alat yang digunakan untuk menitik adalah canting. Canting menghasilkan motif-motif yang merupakan gabungan antara titik. Tapi tunggu dulu, berbeda dengan asal-usulnya, kata batik dalam KBBI merujuk kepada kata benda yang berarti kain batik yang sudah selesai dilukis. Indonesia membutuhkan 3 tahun untuk bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pengakuan Indonesia untuk mematenkan batik di UNESCO diawali pada kasus saling klaim batik antara warisan budaya Indonesia dan Malaysia. Saat itu, negara tetangga Malaysia cukup sering mengklaim beberapa budaya milik Indonesia sebagai milik mereka. Nggak kalah ketinggalan, batik juga yang sebenarnya sudah sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat tanah air, diklaim juga oleh negeri jiran. Pada tanggal 3 September 2008, pemerintah mendaftarkan batik ke dalam jajaran warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Mundawi UNESCO. Setelah diterima secara resmi pada tanggal 9 Januari 2009, batik harus melalui pengujian tertutup UNESCO di Paris pada tanggal 11 sampai 14 Mei 2009. Hasilnya, batik dinilai sebagai ikon budaya yang memiliki keunikan dan filosofi mendalam, serta mencangkup siklus kehidupan manusia. Pada Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, pemerintah pun menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Fakta ketiga, kesenian batik di Indonesia telah dikenal semenjak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang seiring kerajaan beserta raja-rajanya. Berikut adalah contoh motif Kerajaan Majapahit. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Kata batik pertama kali terdaftar dalam bahasa Inggris terdapat di Ensiklopedia Britannica. Lalu, ejaan yang tertulis di Ensiklopedia Britannica adalah ejaan batik. Batik juga pernah dieja dengan beragam macam tulisan lainnya, yaitu pertama batek, batik, dan batek. Selanjutnya adalah fakta yang keempat. Batik memiliki beragam jenis seperti batik Bali, batik Malang, batik Keraton, batik Parangrusak, batik Priangan Tasikmalaya, dan lain-lain. Namun, batik tulis adalah jenis batik yang memiliki harga paling mahal. Batik tulis adalah hasil dari proses produksi batik dengan teknis pembuatan yang manual oleh pembatik itu sendiri. Untuk menulisnya, bisa menggunakan canting yang terbuat dari tembaga yang dilengkapi gagang dari bambu. Karena pembuatan batik ini manual dan membutuhkan waktu yang lama, maka batik tulis menjadi batik yang memiliki harga paling mahal. Masing-masing batik memiliki arti dan makna tersendiri. Seperti misalnya, batik Megamendung bermotif awan melambangkan luasnya dunia. Lalu, batik lereng yang motifnya diadaptasi dari lereng pegunungan menyimbolkan kesuburan. Dan batik tambal yang bisa ditebak dari motifnya bertujuan untuk melekatkan sesuatu untuk memperbaiki hal-hal yang rusak. Biasanya digunakan untuk
menyelimuti dan menyembuhkan orang sakit. Sehingga terdapat beberapa batik yang tidak boleh dikenakan pada acara tertentu. Misalnya, motif batik seperti sidomukti, sidaluhur, dan batik kawung biasanya dipakai untuk menutup jenazah. Selanjutnya fakta nomor 6, itu batik dengan motif parang rusak atau dikenal juga model batik motif parang itu dilarang dikenakan dalam acara pernikahan. Kenapa? Karena orang-orang percaya bahwa motif batik ini bisa membawa sial pada pernikahan tersebut. Hal ini juga bisa membuat rumah tangga sang pengantin yang memakainya menjadi rusak dan penuh dengan perselisihan. Selain itu, ada juga motif truntung dan sido asih yang hanya boleh dipakai oleh pengantinnya itu sendiri. Fakta yang terakhir, mantan Presiden Indonesia yang kedua yaitu Bapak Soeharto adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional pada pertengahan tahun 80-an. Dimulai dari Presiden Soeharto yang sering mengenakan baju batik saat menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya lain yang dilakukan Presiden Soeharto adalah dengan cara menjadikan batik sebagai cindera mata kepada tamu kenegaraan yang datang ke Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ronald dan Nancy Reagan saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 1986. Presiden Soeharto memberikan batik kepada sang presiden dan istrinya. Kunjungan presiden negara adidaya tersebut dilihat oleh banyak sekali media luar negeri sehingga batik semakin dikenal ke dunia internasional. Kemudian pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Pacific Economic Cooperation pada tahun 1994 di Bogor, batik semakin populer di mata dunia karena pada saat itu Presiden Amerika Serikat Bill Clinton bersama para kepala negara lainnya yang tergabung dalam kumpulan negara-negara APEC memakai batik tulis yang khusus dibuat dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing. Pada 21 September 1971, Presiden Soeharto juga menginstruksikan peningkatan usaha batik. Presiden Soeharto juga menginginkan adanya penekanan pada sales promotion sehingga ekspor dapat meningkat lagi. Dalam perundingan 6 Februari 1985, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet untuk membahas kuota ekspor batik ke Amerika Serikat. Dalam perundingan itu disepakati bahwa Amerika Serikat akan memberikan kuota ekspor untuk batik dan pakaian dari Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan juga melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada November 1984 mencapai 1.616,5 juta US dollar, sedangkan nilai impor adalah 1.244,5 juta US dollar. Apresiasi tinggi dan juga perhatian Presiden Soeharto terhadap batik di Indonesia memiliki pengaruh yang baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sekarang batik sangat terkenal di dunia internasional dan juga diakui sebagai warisan budaya. Oh, ternyata batik itu artinya menulis titik. Tapi gue punya ide deh. Gimana kalau kita bikin gerakan yang ngajak anak-anak seumuran kita nih supaya tuh nggak mau pakai batik? Gimana? Setuju banget tuh, boleh-boleh kita bikin video batik, iya nggak? Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada berbudi cahaya. Oh tanah air bertanah rela ku bawa, inilah senam dan puja. Cinta, cinta, cinta Indonesia, lautan membiru terbentang di langit bertanah.